Ya saya kira dengan viralnya kasusnya Bilar dengan Lesti ini adalah salah satu bentuk publikasi yang tentu saya perlukan acungan jempol, karena kasusnya awal sebelum dicabutnya kasus laporan KDRT-nya itu sesuai dan bersesuaian dengan misi dan visi dari Komnas Perlindungan Anak yang sejak didirikan tahun 98 itu anti kekerasan, baik itu yang dilakukan kepada anak-anak dan perempuan. Maka dengan bergulirnya berita sampai 2 minggu ini, sesungguhnya sebelum dicabutnya laporan KDRT yang dilakukan oleh Lesti, itu artinya kesempatan untuk publik, menyadarkan untuk publik khususnya korban-korban kekerasan untuk berani speak up seperti Lesti, sehingga terjadi ya kemungkinan harapan saya terjadi pengurangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan bisa menjadi efek jerah, karena itu merupakan tindak pidana gitu kan. Itu sebenarnya yang kita sukai pemberitaan itu. Tetapi belakangan ini menjadi sedih saya karena pemberitaannya itu justru pemberitaan yang sangat jelek gitu ya. Semula banyak emak-emak, masyarakat, netizen, termasuk Komnas Perlindungan Anak mendukung Lesti, tetapi akhirnya saat ini justru menghujat Lesti karena dia tidak konsisten dan bisa dianggap itu sebagai settingan saja begitu. Itu bahaya gitu kan. Jadi artinya merusak apa yang saya harapkan sebagai momen pemberitaan itu sebagai bagian dari gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Namanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diminta oleh netizen dan masyarakat dan kelompok-kelompok yang peduli terhadap perempuan jadi kecewa gitu kan. Dan ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Nah, yang kekecewaan yang lain itu yaitu tadi ternyata ketidakmampuan dari Lesti untuk bagaimana dia katakanlah mencabut laporan itu karena laporan yang dilaporkan itu karena suaminya dituduh melakukan perselingkuhan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Nah, mungkin dia berpikir seperti itu tidak akan dikabulkan, akhirnya beralaskanlah demi anak. Bagaimana demi anak bahwa pelaku kekerasan yang dilaporkan oleh ibu anak itu sendiri. Dan ini kan sudah terekam secara digital karena sudah dinyatakan tersangka dan sudah dilaporkan oleh ibunya. Jadi jangan berpikir itu supaya anaknya itu nanti tidak mengingat-ingat bahwa ibunya pernah memenjarakan melaporkan bapak anak itu kepada polisi. Nah, itu sudah dilaporkan. Jadi nggak ada alasan. Itu yang saya katakan manipulatif dan eksploitatif. Anak selalu menjadi tameng dalam setiap keributan rumah tangga, khususnya KDRT yang diterima sama pasangan itu istri atau ibu dari anak itu. Dibenarkan nggak sih, Pak? Di dalam undang-undang KDRT itu tidak dibenarkan karena itu merupakan tindak pidana, ya. Apalagi misalnya dituduhkan melanggar pasal 44 dari undang-undang KDRT, ya. Pasal 44 ayat 1 itu bukan delik aduan. Yang kasus Lesti Bilar ini bukan delik bukan delik, jadi delik umum. Jadi ketika dinyatakan tersangka dan ditahan, diminta penahanan, itu persoalannya kasusnya itu harus sampai ke pengadilan. Biarkan pengadilan nanti menyatakan bersalah atau tidak bersalah gitu loh. Harus jalan sekalipun ada pencabutan, ada perjanjian perdamaian dan sebagainya. Berarti apa yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan itu tidak benar juga ya Pak? Maksudnya kan sesungguhnya pada awal dia konsisten terhadap pasal 44 ayat 1 itu. Tetapi itu ada persyaratan yang bisa untuk mencari solusi alternatif penyelesaian itu supaya membenarkan pencabutan itu, lalu penangguhan penahanan dan membebaskan dari status tersangkanya itu bisa dilakukan lewat pendekatan restorasi justice namanya. Nah, tadi malam itu sudah dilakukan restorasi. Iya, itu sebagai persyaratan untuk bisa menghentikan penyidikan itu. Jadi, seharusnya kasus seperti ini tidak perlu itu, tetapi dilanjutkan, biarkan pengadilan yang akan memutuskan. Berarti ada rasa kecewa juga ya Pak, bisa dibilang dari Komnas? Ya, bukan kecewa ya, tetapi langkah-langkahnya itu sesungguhnya yang prioritas itu adalah meneruskan perkara itu, bukan restorasi justice itu.
walaupun sudah ada perjanjian-perjanjian yang dibuat. Iya, karena pasal 44 ayat 1 itu dia bukan delik aduan tapi delik umum atau delik biasa istilahnya, dan harus diteruskan supaya itu berhenti ya itu diputuskan oleh pengadilan gitu loh. Biar pengadilan memutuskan, sekalipun penangguhan penahanan diberikan gitu loh. Wajib lapornya ada kan, penangguhan penahanan atas status tersangkanya kan itu setiap warga negara itu berhak untuk melakukan memohon penangguhan itu, dan hak diskresi polisi kan Polres Jakarta Selatan ngasih kan, tetapi dengan wajib lapor. Nah seharusnya dalam proses ini sekalipun Bilar tidak ditahan, maka prosesnya harus diserahkan ke pengadilan dulu. Dan harus diserahkan ya Pak? Iya, supaya diputuskan pengadilan dia Bilar bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan perselingkuhan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Berarti kecewanya double nih ya Pak, bisa dibilang? Iya, karena saya kan punya kepentingan untuk menggunakan laporan Lesti itu sebagai bagian dari gerakan anti kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan banyak perempuan di Indonesia, gitu loh. Kalau ini ya dengan pemberitaan seperti ini, restorasi justice dilakukan kemudian terpenuhi lalu SP3 dan sebagainya, nanti semua orang akan meminta itu. Berkeadilan enggak Polres atau Polres lain menangani perkara kekerasan rumah tangga itu dengan apa yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan? Menurut saya enggak begitu banyak yang parkir kasus kekerasan rumah tangga yang ada di Polres, baik itu Polres Jakarta Selatan, saya tahu ya, di Polres itu masih sedang parkir dan penyelesaiannya sulit juga dilakukan. Jadi ini jangan diskriminatif, kasusnya Lesti cepat sekali. Iya, nggak boleh, harus adil karena kekerasan dalam rumah tangga itu sifatnya penanganannya juga secara umum dan berkeadilan. Pak, dampak dari kasus ini untuk masa depan anak gimana nih? Ya saya kira ya tentu saya harus melihat dulu ya situasi rumah tangga mereka. Tetapi dengan kasus kekerasan seperti ini berdasarkan empirik selalu anak yang menjadi korban. Nah apalagi anak ini kan masih di bawah 1 tahun. Mungkin peristiwa-peristiwa kekerasan temperamental, suara yang keras dan sebagainya itu sering didengar anak itu. Nah tentunya kalau itu sering didengar, protesnya bentuknya tangis, bentuknya adalah peragaan-peragaan, walaupun dia belum punya komunikasi, itu pasti berdampak menjadi beban psikologisnya. Oke, Pak Ari sendiri kan sudah banyak banget menangani kasus seperti ini gitu kan. Apakah layak atau baik ketika sang pelaku dan korban setelah minta maaf-maafan langsung bisa tinggal bersama? Saya kira itu menjadi persyaratan utama sesungguhnya. Sekalipun sudah SP3 dia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi harus diperintahkan lewat RJ-nya itu, restorasi justice itu, sebelum kembali ke rumah bersatu kepada anak dan istrinya karena dia mengakui dan minta maaf melakukan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada Lesti, dia harus diterapi dulu, harus ada expert, ada psikolog yang bisa menjamin bahwa ini sudah bisa kembali menyatu dengan anak dan istrinya, karena tidak ada yang menjamin dia akan tidak melakukan tindakan yang sama, tidak mengulangi lagi. Iya, tidak mengulangi lagi tindakan yang sama gitu kan. Maka dia sebenarnya sebelum kembali harus di satu sepakatan dari RJ itu bahwa si Rizky itu atau si Bilar ini harus diterapi dulu oleh expert ahli sehingga dia menyimpulkan kapan dia kembali dan kapan dia masih terus diterapi. Berarti keputusan yang diambil semalam itu sudah keluar dan tinggal bersama itu sangat saya sayangkan karena tidak ada juga perintah untuk sebelum kembali itu si Bilar itu harus diterapi oleh orang ahli sehingga ada jaminan bahwa dia kembali hari ini, besok, lusa, mungkin juga 1 tahun lagi, karena tidak ada jaminan bahwa Bilar itu tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang sama gitu loh. Ada kecurigaan nggak sih Pak dalam arti kata seorang korban KDRT punya rasa trauma yang mendalam, tapi kita lihat dari sosok seorang Lesti tidak ada rasa trauma. Biasanya kan akan takut ketemu sama sang pelaku gitu kan kalau ketika dipertemukan ini. Sesungguhnya seperti itu, tetapi karena ada kepentingan lain selain bucin, tetapi ada juga kontrak-kontrak yang mungkin ya, yang sudah dilakukan tetapi belum dilakukan
tetapi sudah menerima bayaran, kan bisa begitu ya. Ada ketakutan itu, maka saya bisa menyebut itu, kalau itu adalah karena bucin dan takut kehilangan order dan pekerjaan dan job, saya kira itulah yang saya sebut eksploitatif. Terus kalau misalnya